Akhirnya saya merasa malam ini tersaingi. Saya kira cuma saya yang ganteng, ternyata ada Pak RT bersama kita. Alhamdulillah. Pimpinan perusahaan, asisten para staf dan mandor yang kita hormati, dan yang sama-sama kita muliakan, pengurus masjid, para ustadz dan ustazah, guru-guru kita, alim ulama cerdik pandai, dan seluruh para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Bu, ibu, malam ini kita ngapain? Apa yang kita laksanakan? Malam minggu. Ya tahu malam minggu. Kumpulnya kita di masjid ini dalam rangka memperingati lahirnya putra Abdullah buah hati Aminah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita cinta kepada beliau. Bersama-sama kita bersolawat kepada beliau. Mudah-mudahan nantinya kita diberikan syafaat. Amin. Ya Rabbal alamin. Sallallahu
Bu, Ibu, sudah dapat kue apa belum? Belum. Sabar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 bulan di dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal dunia. Jawab dengan jujur, Pak. Ayahnya Nabi Muhammad Imam S. Arifin atau Abdullah? Abdullah atau Imam S. Arifin? Loh, kok pada diam? Jangan-jangan ragu nih. Bu, ibunya Nabi Muhammad Inul Daratista atau Aminah? Aminah. 2 bulan Nabi kita Muhammad di dalam kandungan ibunya, terjadilah ujian berat kepada Aminah. Suaminya yang bernama Abdullah datang ke Madinah, kemudian menghembuskan napas terakhir, meninggal dunia. Maka sejak itulah Bu Aminah sejak hamil 2 bulan, hamil 3 bulan, sampai ia melahirkan anaknya ke alam dunia, keadaannya seorang janda. Maka oleh karena itulah Aminah tiap bulan bertemu dengan para nabi-nabi yang terdahulu lewat mimpinya. Aminah dijaga oleh Allah, Aminah dihibur oleh Allah lewat mimpi bertemu dengan para nabi-nabi yang terdahulu. Bahkan Bapak, di saat Aminah melahirkan putranya ke alam dunia, Aminah diberikan amanah lewat mimpi. Apa amanah yang disampaikan kepada Aminah? Buka dalam syair Al-Barzanji. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qadati bi sayyidil alamin, bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sahlihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu titipan Allah kepada Aminah. Dalam syair Al-Barzanji dijelaskan, malaikat datang berkata kepada Aminah, Aminah, ini bayi yang ada di alam kandunganmu, dia memang manusia tapi bukan manusia biasa. Dia memang manusia bayi tapi bukan bayi biasa. Kalaulah nanti anak ini lahir ke alam dunia, dia akan menjadi penghulu sekalian alam. Habibullah, dia akan menjadi kekasihnya Allah. Untuk itu wahai Aminah, kalau nanti bayimu ini lahir, berikanlah dia ismul khair, nama
yang baik. Apa yang kita ambil dari titipan ini, Pak? Ternyata memang benar, setiap kita Muslim apabila lahir anak kita ke alam dunia, harus anak itu kita istimewakan, harus anak itu kita muliakan. Bagaimana cara memuliakannya, Ustadz Gonzales? Begitu anak Pak RT lahir ke alam dunia, tidak usah kita muliakan dia dengan harta. Jangan dulu muliakan dia dengan mobilmu berkilat, tapi paling utama dan yang paling pertama, muliakanlah anak itu ismul khair, dengan memberikan nama-nama yang baik. Makanya Rasul berpesan kepada kita. Apa kata Rasul? Akrimu auladakum wahasinu asma'ahu. Kalau anakmu sudah lahir, muliakanlah dia, istimewakanlah dia dengan memberikan nama yang baik. Ya Ibu, dengarin pesan Ustadz Sahrul Khan, terutama ibu-ibu muda yang mau nambah. Bikin nama anak Bang jangan sembarangan. Lah ini kadang-kadang kita bikin nama anak enteng, dianggap remeh tuh nama anak. Anaknya lahir bulan Januari, oleh bapaknya diberikan nama Juniati. Trot anak lahir bulan Maret, dibuat namanya Mak Lampir. Trot lahir lagi anaknya, lahirnya malam Jumat Kliwon, namanya diberikan Kliwon. Nama itu bukan sekedar panggilan dunia, tapi nama berdampak kepada akhirat. Apa kata baginda Nabi? Siapa namamu di dunia, nanti itu yang dipanggil di akhirat. Kalau baik namamu, maka baiklah nanti panggilan bagimu di akhirat. Dan bukan sekedar anak, kita juga orang tua demikian. Makanya kalau buat nama anak ibu, tanya sama orang yang tahu soal nama-nama yang baik. Kalau di PT SAS ini Pak Jul tahu nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik dalam surah Al-Fatihah juga ada. Lahir anak laki-laki, bingung siapa namanya yang baik, buka surah Al-Fatihah. Al-Fatihah diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lahir anak pertama, buat namanya Abdurrahman. Cerot, lahir lagi anak kedua, Abdurrahim. Cerot, lahir lagi anak ketiga, Abdul Malik. Ustadz, bagaimana kalau ini yang lahir perempuan? Wah, perempuan malah lebih gampang, Pak. Pingin punya perempuan, anaknya yang benar, anaknya yang bagus, sesuai dengan syariat Islami. Contoh, tiru nama-nama istri Rasul, nama-nama istri Nabi, nama-nama anak Rasul, nama-nama cucunya baginda Rasul. Anak lahir perempuan, buat namanya Siti Aisyah. Cakap apa tidak ibu? Cakap apa tidak? Lah ini bikin nama anak sudah pesta besar-besaran, keyboard sudah ditayangkan,
Kambing sudah dipotong, begitu ditengok nama Sarweti. Kambing udah dipotong, keyboard udah dipanggung, begitu anak ditengok namanya Markona. Tetangga udah pada datang, keluarga dari kampung udah pada datang, keyboard udah dipanggung, anak ditengok namanya Ripal. Ismul Khair, nama-nama yang baik. Inilah yang pertama. Malam ini kita maulid, yang kita ambil hikmahnya yang pertama adalah besok dan kedepannya. Kalau kita punya cucu ibu, kalau kita punya anak bayi bapak, jangan sembarangan kita buat nama Ismul Khair. Berikan ia nama-nama yang baik. Insya Allah. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Satu, ini ceramahnya tuh tidak panjang lebar. Saya kalau ceramah batasnya sampai selesai. Suara sudah serak-serak basah, hampir sudah 2 minggu trip. Tadi pagi berangkat ke Tasikserai, di jalan kehujanan, ngerih ke dalam ibu. Bukan saja jalan yang berlobang, banyak lobang yang berjalan, susah saya mau lewat. Mobil kepuruk. Jam 7 panitia telepon masih di jalan, belum nongol Simpang Intan. Tapi saya tetap berdoa, ya Allah semoga aku selamat, karena sudah banyak jemaah yang menungguku. Mereka pasti akan berkata dalam hati, sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bisa juga aku menyanyi ya Bang ya. Masya Allah. Bang, tahu nggak Imam S. Arifin? Siapa yang ngajari? Coba. Bu, Ibu, jangan ada yang pulang duluan ya. Aku mau cerita dulu sebelum lanjut ceramah. Mau dengar? Ini ceritanya sebelum corona. Pak, zaman dahulu ada orang kaya. Orang kaya ini rumahnya besar. Orang kaya ini ladangnya luas. Orang kaya ini duitnya banyak. Belasan tahun nikah belum punya anak. Akhirnya karena sudah capek berdukun, sudah bolak-balik ke rumah sakit, toh juga keturunan belum punya, laki bini coba-coba berniat pasang hajat. Apa niatnya? Kata istrinya begini, Bang, kita kan mau nandi-nandi cari dukun, belum punya anak. Bahkan ke rumah sakit pun kita sudah bolak-balik, Bang. Toh juga kita belum punya anak. Jadi bagaimana kalau begini, Bang? Apa itu? Kita coba bernazar. Apa nazarnya deh? Kalau kita punya anak, kita akan menangkap tangan setan. Jalan juga kalau tak tahu. Itu. Akhirnya bernazarlah ini laki bini. Kalau punya anak, menangkap tangan setan. Ibu tahu setan, Bu? Tahu setan? Jangan tengok aku Sahrulkan. Jauh beda setan sama Sahrulkan. Nah, 1 bulan bernazar, bininya positif. Tahu positif, Bu? Positif bukan koslet. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan 10 hari melahirkanlah istrinya. Sudah lahir anaknya,
Nih laki bini bingung. Iya bang. Dulu kan 9 bulan yang lalu kita belajar, kalau punya anak kita menangkap tangan setan. Masalahnya begini, bagaimana kita caranya menangkap tangan setan? Setan aja nggak kelihatan. Akhirnya karena sudah bingung, berangkat ke rumah seorang kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Begini Pak Kiai, ya 9 bulan yang lalu kami belajar, kalau kami punya anak kami akan menangkap tangan setan. Alhamdulillah terkabul Pak Kiai. Terus kami bingung bagaimana caranya menangkap tangan setan. Kiainya senyum. Lalu kemudian apa kata Pak Kiainya? Tenang bro, soal nangkap tangan setan itu kecil, gampang, kamu pasti bisa. Bagaimana caranya Pak Kiai? Caranya gampang. Kalau ada peringatan Maulid Nabi, doa belum ditutup, ada yang pulang duluan, itu orang yang digiring setan. Tangkap. Makanya dari tadi aku nengok-nengok di bagian bapak, bagian ibu, jangan ada yang pulang duluan. Ya Bu ya, ya Bu ya. Kalau mau pulang sama-sama, panggil lagi ya Bu ya. Ustaz, ayo. Oke. Selanjutnya kemudian detik-detik lahirnya Nabi Muhammad ke alam dunia, tak seorang pun manusia ada yang bersama dengan Aminah. Dan menurut sejarah yang terbentang, rumah Aminah itu jauh dari keramaian. Maka sejak ia menjadi janda, sejak ia hamil, sampai ia melahirkan, rumahnya itu jauh dari keramaian. Di malam Senin, Aminah bersedih. Aminah berkata dalam hatinya, ya Allah, sebentar lagi aku mau melahirkan anakku, tapi satu pun tidak ada orang yang menemaniku. Kalaulah nanti terjadi apa-apa, bagaimanalah nasib anakku ini ya Allah? Siapalah yang datang untuk membantuku ya Allah? Ternyata keluhan Aminah didengar oleh Allah. Maka di saat itulah Allah mengutus 2 orang wanita yang datang dari Ruhul Qudusiyah, bertindak sebagai bidan, bertindak sebagai dokter, membantu Aminah melahirkan putranya ke alam dunia. Siapa wanita yang diutus oleh Allah? Yang pertama itulah dia yang bernama Asiyah. Yang kedua itulah dia yang bernama Siti Maryam. Ibu, Asiyah tahu apa tidak? Siapa? Asiyah bukan penyanyi dangdut. Asiyah bukan penari ronggeng. Asiyah adalah istri seorang raja yang zalim. Namanya Fir'aun. Itu Fir'aun sedih Pak, si malakama. Kenapa tidak? Punya bini cantik, senyumnya indah mempesona, bergelora asmara, kata abang saya yang gondrong di sana. Tapi sayang, setiap Fir'aun ingin menyentuh istrinya, Asiyah itu menghilang. Setiap dia ingin menyentuh istrinya, hilang. Kenapa hilang Ustaz? Asiyah wanita soleha,
Karena Asia ini wanita soleha, Allah tidak rela disentuh oleh laki-laki yang sombong, tidak rela disentuh oleh raja yang zalim. Makanya sepanjang Fir'aun beristrikan Asia, jangankan dipegang, jangankan disentuh, tidur pun tak bisa bersama, selalu dilindungi oleh Allah. Makanya bang, hati-hati bang. Abang seorang suami, jadi suami yang soleh, amin ya robbal alamin. Udah ada nggak yang kehilangan bini di sini bang? Ada yang kehilangan bini? Belum ada ya. Berarti itu tandanya kalau abang-abang yang di sini soleh semua, amin. Jangan coba nggak soleh bang, sekali nggak soleh jadi salah. Kalau udah salah nanti bininya hilang. Lalu siapa Siti Maryam itu? Siti Maryam ibunya Nabi Isa, wanita yang pernah terusir dari kampung halamannya adalah Siti Maryam. Siti Maryam ini dikenal kesolehannya sejak ia lahir sampai anak-anak, sampai remaja, dewasa. Jangankan dipegang oleh laki-laki, dilihat pun tidak pernah. Maryam wanita yang soleha. Ketika Maryam satu kali keluar dari rumah, dilihat oleh para tetangga, perutnya sudah hamil, bawa deramben di depan. Bu, tahu deramben? Akhirnya Maryam pun dituduh wanita berbuat salah. Kata masyarakat sekampungnya, inilah Maryam yang selama ini kita akui kebaikannya. Inilah Maryam yang selama ini kita puji kesolehannya. Ternyata dia sudah hamil. Dia belum pernah menikah. Berarti Maryam sudah berbuat jahat di kampung kita. Akhirnya Maryam pun diusir dari kampung halamannya. Maryam diusir dari kampung halamannya, ibu, sepatah kata pun tidak ada berkata. Maryam rela diusir dari kampung halamannya. Di tengah-tengah perjalanan, Maryam dikejar oleh saudaranya. Saudaranya berkata, "Ya Maryam, jawab dengan jujur, siapa yang buat kamu hamil?" Maryam bukan langsung menjawab pertanyaan saudaranya. Maryam malah bertanya kepada saudaranya itu, "Oh wahai saudaraku, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku juga ingin bertanya kepadamu." Kata saudaranya, "Silahkan Maryam." Maryam kemudian bertanya kepada saudaranya, "Saudaraku, iya Maryam, mungkinkah rumput tumbuh tanpa ditanam oleh manusia? Mungkinkah sawit itu tumbuh tanpa ditanam oleh manusia?" Saudaranya menjawab, "Mungkin Maryam. Sebagaimana rumput yang pertama di dunia, manusia belum ada, rumput sudah ada. Manusia belum ada, sawit sudah ada. Itu yang menumbuhkan bukan manusia, tapi Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu wahai saudaraku, tidak usah kamu menuduh saya hamil dengan zina. Saya hamil bukan karena laki-laki. Saya hamil bukan karena menikah, tapi hamilnya saya wahdaniyah wa bi qudratillah. Ini kehendak Allah dan inilah kekuasaannya Allah." Ya Pak, makanya dalam hidup ini kalau kita kaji-kaji ya Pak ya, Allah kalau sudah punya kehendak,
manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Benar apa betul? Malam ini kita di mana ini? Di dunia. Kira-kira kita yang hadir di sini ini selamanya atau tidak? Selamanya enggak ini? Tidak. Pada suatu saat kita akan berangkat. Dunia tempat sementara. Dan orang beriman kampungnya bukan di dunia. Orang beriman kampungnya bukan di Muara Baso. Orang beriman kampungnya bukan di Pekanbaru. Tapi orang yang beriman kampungnya adalah akhirat. Maka kumpulnya kita semua di sini tujuan cuma satu, meraih ridhonya Allah. Dan mudah-mudahan di akhirat kita yang berkumpul di sini tercatat oleh para malaikat menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Amin. Ya